subscribe dan jangan lupa untuk tombol gambar lonceng yang berada di sebelah kanan agar dapat mengetahui pemberitahuan yang terbaru. Dan untuk micro teaching pada program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi semester 6. Untuk sekilas sejarah tentang micro teaching itu sendiri, pengajaran micro teaching mulai dikembangkan di Universitas Stanford pada tahun 1963 dalam rangka menemukan metode latihan bagi para calon guru yang lebih efektif. Ide pertama timbul dalam bentuk demonstrasi pelajaran di mana sekelompok siswa bermain peran. Kemudian diadakan penelitian terhadap pengajaran mikro dalam situasi pelajaran sederhana. Dalam rangka mengembangkan keterampilan mengajar, perbuatan mengajar yang kompleks itu dipecah-pecah menjadi sejumlah keterampilan. Pengertian micro teaching. Nah, secara bahasa atau etimologi, mikro berarti kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Micro teaching berarti suatu kegiatan mengajar di mana segalanya diperkecil atau disederhanakan. Sedangkan menurut para tokoh, pengertian micro teaching adalah Waksito mengatakan bahwa micro teaching adalah suatu metode belajar mengajar atas dasar performansi yang tekniknya adalah dengan jalan mengisolasikan komponen-komponen proses belajar mengajar sehingga calon guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi yang disederhanakan atau dikecilkan. Menurut Marno dan Idris, pengajaran micro teaching merupakan bentuk pelatihan mengajar dalam konteks yang sebenarnya. Mengajar mengandung banyak tindakan, baik mencangkup teknik penyampaian materi, penggunaan metode, penggunaan media, memberikan penilaian dan tujuan dan manfaat micro teaching. Nah, tujuan di sini ada dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana tujuan umum di sini adalah mempersiapkan mahasiswa calon guru untuk menghadapi pekerjaan mengajar sepenuhnya di muka kelas dan dilakukan di depan teman-temannya dalam suasana yang konstruktif, sportif, dan bersahabat. Secara khusus, tujuan micro teaching dapat dirumuskan: 1. Mahasiswa akan terampil dalam membuat persiapan pengajaran. 2. Membentuk sikap profesional sebagai calon guru. 3. Berlatih menjadi guru yang bertanggung jawab dan berpegang teguh pada etika keguruan. 4. Mengembangkan kemampuan mawas diri dan menilai orang lain. 5. Memungkinkan adanya perbaikan dalam waktu singkat. Apa manfaatnya? Nah, manfaat dari micro teaching ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai kelemahan dari model praktik pengajaran ini. Nah, manfaatnya ini ada 6, yaitu 1. Seorang guru yang berpenampilan baik dalam melaksanakan pengajaran mikro akan berdampak pula pada praktik mengajar di sekolah latihan. 2. Calon guru yang mengikuti proses pengajaran mikro dapat menunjukkan prestasi mengajar yang lebih baik. 3. Calon guru dapat menciptakan interaksi dengan siswa secara lebih baik. 4. Praktikan akan lebih mempersiapkan diri dari segi mental ketika akan terjun langsung ke sekolah tempat praktik. 5. Administrasi guru akan disiapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum atau silabus. 6. Kebiasaan berapi dan disiplin akan timbul setelah calon guru melakukan proses pengajaran. Baik, yang berikut ini mengenai latihan individu berdiskusi dan refleksi terkait keterampilan bertanya. Nah, keterampilan dasar bertanya bagi seorang guru merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Mengapa demikian? Sebab melalui keterampilan ini guru dapat menciptakan suasana pembelajaran lebih bermakna. Dapat Anda rasakan, pembelajaran akan menjadi sangat membosankan manakala selama berjam-jam guru menjelaskan materi pelajaran tanpa diselingi dengan pertanyaan, baik hanya sekadar pertanyaan pancingan atau pertanyaan untuk mengajak siswa berpikir. Para ahli percaya pertanyaan yang baik memiliki dampak yang positif terhadap siswa. Nah, di antaranya dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran, dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sebab berpikir itu sendiri pada hakikatnya bertanya.
Yang ketiga, dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa serta menuntun siswa untuk menentukan jawaban. Dan yang terakhir adalah memusatkan siswa pada masalah yang sedang dibahas. Oke, baik, untuk yang berikut mengenai jenis-jenis pertanyaan. Nah, perhatikan gambar di samping kiri Anda. Di situ ada gambar ilustrasi seorang guru memberikan pertanyaan kepada para peserta didik. Nah, kalau begitu, jenis-jenis pertanyaan di sini seperti apa? Jenis-jenis pertanyaan di sini itu dirangkum ada 10 jenis-jenis pertanyaan, di mana nomor 1 diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya pertanyaan permintaan. Nah, pertanyaan permintaan merupakan pertanyaan yang mengandung unsur suruhan dengan harapan agar siswa dapat mematuhi perintah yang diucapkan. Oleh karena itu, pertanyaan ini tidak mengharapkan jawaban dari siswa, akan tetapi yang diharapkan adalah tindakan siswa. Yang kedua, pertanyaan retoris, yakni jenis pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban dari siswa, akan tetapi kita sendiri yang menjawabnya. Kemudian yang ketiga, itu pertanyaan mengarahkan atau menuntun. Nah, adalah pertanyaan yang ditujukan untuk menuntun proses berpikir siswa dengan harapan siswa dapat memperbaiki atau menemukan jawaban yang lebih tepat dari jawaban sebelumnya. Keempat, pertanyaan menggali adalah pertanyaan yang diarahkan untuk mendorong siswa agar dapat menambah kualitas dan kuantitas jawaban. Nah, jenis pertanyaan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Kemudian, yang kelima itu pertanyaan pengetahuan. Nah, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang memiliki tingkat kesulitan yang paling rendah karena hanya mengandalkan kemampuan mengingat fakta atau data. Oleh sebab itu dinamakan juga pertanyaan yang menghendaki agar siswa dapat mengungkapkan kembali. Kemudian yang keenam, pertanyaan pemahaman. Nah, dilihat dari tingkat kesulitan jawaban yang diharapkan, pertanyaan pemahaman lebih sulit dibandingkan dengan pertanyaan jenis pertama. Oleh sebab pertanyaan ini tidak hanya sekedar mengharapkan siswa untuk mengungkapkan kembali apa yang diingatnya, akan tetapi pertanyaan yang mengharapkan kemampuan siswa untuk memperjelas gagasan. Kemudian yang berikut, nomor 7, itu pertanyaan aplikatif. Nah, pertanyaan aplikatif ini adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban agar siswa dapat menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Kemudian yang kedelapan, pertanyaan analisis. Nah, pertanyaan analisis adalah pertanyaan yang menghendaki agar siswa dapat menguraikan suatu konsep tertentu. Kesembilan, itu ada pertanyaan sintesis. Nah, pertanyaan jenis ini menghendaki agar siswa dapat membuat semacam ringkasan melalui bagian dari suatu materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pertanyaan evaluasi. Pertanyaan yang menghendaki jawaban dengan cara memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap suatu. Mengenai teknik-teknik bertanya. Sekarang bagaimana agar proses bertanya yang kita laksanakan dapat berhasil membelajarkan siswa? Kita harus paham bagaimana cara bertanya yang baik. Beberapa saran dalam teknik bertanya atau menerima jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan kepada siswa. Perlu kita ketahui ada 4 petunjuk teknis. Nah, pertama, tunjukkan keantusiasan dan kehangatan. Yang kedua, berikan waktu secukupnya kepada siswa untuk berpikir. Yang ketiga, atur lalu lintas bertanya jawab. Yang keempat, hindari pertanyaan ganda. Nah, di samping beberapa petunjuk secara teknis, dalam teknik bertanya juga perlu diperhatikan bagaimana meningkatkan kualitas pertanyaan agar mampu menjadi alat untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Di sini ada 2, yaitu 1, berikan pertanyaan secara berjenjang dan gunakan pertanyaan-pertanyaan untuk melacak. Yang dimaksud pertanyaan secara berjenjang adalah pengaturan pertanyaan yang dimulai dari pertanyaan tingkat rendah ke pertanyaan tingkat tinggi. Artinya, sebaiknya dalam memberikan pertanyaan diawali dengan pertanyaan mengingat, lain pertanyaan pemahaman, penerapan, dan seterusnya.
Hal ini sangat penting untuk meningkatkan mental berpikir siswa. Guru harus menghindari pertanyaan yang bolak-balik. Misalnya, dalam satu bahasan tertentu, guru mengajukan pertanyaan ingatan untuk menghafal fakta, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan analisis. Kembali lagi ke pertanyaan pemahaman dan seterusnya. Pertanyaan yang bolak-balik semacam itu akan mengakibatkan keruwetan berpikir siswa. Yang kedua, gunakan pertanyaan-pertanyaan untuk melacak. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya melacak sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas bertanya sebagai alat pembelajaran. Beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan melacak, diantaranya ketika guru mendapatkan jawaban siswa dengan struktur kalimat yang rancu atau tidak jelas, maka guru dapat mengajukan pertanyaan yang mengharapkan siswa memperbaiki kalimat yang diajukan. Yang kedua, ketika siswa menjawab pertanyaan alur pikiran dan pandangan, maka guru dapat mengajukan pertanyaan agar siswa dapat memberikan argumentasi yang tepat dari siswa. Yang ketiga, ketika siswa menjawab belum lengkap sesuai dengan konsep yang benar, maka guru dapat membimbing agar siswa memberikan jawaban yang lengkap. Dalam hal ini dapat juga diteruskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa memberikan ilustrasi dan contoh-contoh yang konkret. Nah, sekian sampai di sini penjelasan saya.